Saya berharap bahwa diskusi yang kita hadirkan adalah Pak Masinton Pasaribu, anggota DPR RI, yang juga pernah juga di Komisi 3 tentunya isu-isu terkait dengan pergantian Kapolri tentunya menjadi bagian yang sudah biasa. Juga ada Bang Rai, pengamat Lingkar Madani, juga Pak Joko Edi yang luar biasa, punya semangat, dan juga ada Pak Sidra Tahta Mukhtar. Beliau adalah dosen di ilmu kepolisian. Tentunya mengenal betul sosok-sosok calon-calon Kapolri yang nantinya bisa sinergis dengan Presiden Republik Indonesia dan juga dipilih untuk bisa menjadi pengayom masyarakat. Tentunya itu yang menjadi satu harapan buat kita. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan di lingkar OKP, Organisasi Kepemudaan, KNPI, serta organisasi yang ada yang ikut bergabung. Tentunya dengan semangat yang baik, mari kita evaluasi bagaimana prestasinya, bagaimana juga pelanggarannya, tentunya itu nanti yang akan didiskusikan dengan para pakar yang ada di sini. Saya berharap bahwa kawan-kawan mengikuti diskusi ini serta bisa menjadi penanggap juga, bisa memberikan komentar juga, baik melalui Zoom ataupun YouTube yang ada. Tentunya kawan-kawan hari ini saya mengundang Kartika Waude. Kartika Waude itu tadi sempat konfirmasi, ternyata agak ada kesibukan sedikit, tapi teman-teman di studio silakan putar statement dari Kartika Waude untuk press agenda ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Waude mengucapkan selamat dan sukses untuk webinar hari ini sebagai support dari GBN, dari pemuda yang memiliki komitmen akan kemajuan negeri ini. Sukses terus GBN. Terima kasih Bang Adnan dan terima kasih juga kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan memberikan pemaparannya untuk diskusi virtual DPP Gerakan Pemuda Nusantara pada malam hari ini. Banyak sekali isu-isu yang akhirnya membukakan mata kita bahwa ternyata memang pentingnya sosok kriteria yang dibutuhkan nanti untuk memimpin Kapolri, untuk menjadi Kapolri nanti ini menjadi bola panas yang sekarang lagi lagi banyak beredar di sosial media tentu saja. Pelarangan ormas berlebih gitu. Mungkin itu semua, tapi di negara demokrasi itu caranya apa? Gitu. Caranya adalah melalui proses peradilan yang fair. Nah ini menurut saya nggak ditempuh. Yang diterap bukan hanya nggak ditempuh, tapi aturannya diterabas oleh undang-undang melalui undang-undang terbaru ya akibat adanya perpu pemerintah terkait dengan pembubaran HTI saat itu. Jadi bukan berarti nggak boleh organisasi dilarang, bukan berarti nggak boleh organisasi dibubarkan di negara yang demokratis. Bisa, tapi caranya Anda membubarkan itu seperti apa? Apakah semata-mata melalui kuasa pemerintah seperti yang terjadi sekarang, atau ia melalui proses peradilan yang fair? Dan korupsi di dalam tugas-tugas kepolisian dengan kaitannya dengan perilaku masyarakat. Jadi saya setuju dengan teori yang sering digunakan oleh Prof. Joket itu ya. Emily Durkheim. Emily Durkheim itu memiliki konsepsi bahwa society in man kalau salah. Jadi man in society. Jadi negara itu tergantung oleh perkembangan masyarakatnya. Kalau masyarakat sudah civilized, sudah beradab, sudah memiliki derajat penghargaan terhadap hak asasi manusia, segala macam ya, seperti dirumuskan oleh Pak Tito dalam Democratic Policy beberapa tahun yang lalu, itu sudah melihat rule of law, demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai pilar dasar dari fungsi kepolisian. Jadi nggak sulit mencari Kapolri baru itu. Apakah dia memiliki integriti di bidang rule of law, atau memiliki pemahaman dan memiliki sikap yang demokratis ya,
dari rekod-rekod tugasnya sebelumnya. Yang ketiga adalah apakah memiliki kapasitas untuk membangun ini tadi, membangun sinergisitas. Ya memang benar bahwa sejak Pak Tito membangun sinergi dengan TNI ya, itu memang tidak ada payung hukum yang kuat untuk sinergi itu. Karena makhluknya berbeda. Polisi itu adalah civilian police ya, bagian dari masyarakat. Police in uniform, ya, polisi masyarakat yang berseragam. Militer itu adalah kombatan. Kombatan itu visinya adalah kill or to be killed. Nah, jadi misalnya kalau misalnya tempo hari itu Kapolda berdiri di sebelahnya itu ada pangdam, lalu menjelaskan tentang kasus pembunuhan. Menurut saya mestinya tidak boleh ada dalam konteks negara demokrasi, negara rule of law. Mendengar bisikan-bisikannya ya, tapi kalau dari yang saya amati kecenderungan presiden akan memilih yang dianggap memiliki loyalitas tunggal hanya ke presiden. Karena ini opini saya saja ya, tapi kalau saya lihat kecenderungannya seperti itu karena presiden sudah masuk pada periode kedua, beliau ingin ya institusi baik di kepolisian, di TNI ya yang beliau tunjuk itu yang memang komitmen loyalitasnya itu tunggal kepada presiden. Seperti itu. Jadi presiden instrumen-instrumen pemerintahan dan negara dalam rangka ya bisa mengakselerasi tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan seperti itu. Jadi beliau ingin calon Kapolri nanti itu yang memang loyalitasnya tunggal kepada presiden seperti itu. Oke, siap. Kan sampai ke tribunal saat ini. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 26 mengenai HAM itu belum pernah digunakan. Itu masalahnya. Jadi kalau itu mau digunakan harus membentuk dulu. Bentuk majelis HAM-nya. Mana? Belum ada kan? Dan itu yang dihambat-hambat. Ya, itu sudah terbukti yang kemarin. Yang kasus yang di depan Bawaslu. Itu yang 9 mati. 2 anak-anak. Sama hilang. Ada timnya waktu itu. Siapa Hamid itu bawa teriak-teriak. Ini pelanggaran HAM. Habis itu hilang dia. Hamidnya pun hilang. Nah, ini kacau kan. Sekarang muncul lagi dia. Berarti ada masalah di situ. Nah, kita juga pada waktu itu rapat terakhir di Paloma Menteng, itu diikuti banyak, Saganda juga ada, ini juga ada, siapa? Si Dian yang bicara. Berkas yang sudah dibuat untuk ke tribunal, itu diserahkan oleh Dian kepada Natalius Pigai. Sampai Natalius Pigai ditunggu-tunggu nggak nyampe ke tribunal, ternyata diserahkan kepada Tito. Ini saya selalu bermimpi polisi Indonesia itu dia ditunjuk atau di Inggris, dipanggilnya Bobby, karena masyarakat diperlakukan humanis dan sangat dekat dengan masyarakat. Tapi ketika kejadian merugikan itu atau keamanan kota, mereka bisa tidak tegas. Harapan saya ke depan untuk calon Kapolri adalah bisa memulihkan nama baik. Jujur aja di tentara masyarakat awam dengan kasus yang terjadi saat ini, itu sekarang masyarakat sudah jangan sampai antipati, sudah apatis terhadap kinerja kepolisian dan sebagainya. Saya minta ingat, mulut, tangan. Sekarang masyarakat sudah berdoa, kapan kekuasaan kayak begini selesai?
dapat seolah terstruktur di masyarakat awam nih di daerah rumah. Host Bung Adnan, salam hormat buat Ketua Umum GPN Kiai Ferry Ahmad. Ini Ketua Umum yang sangat aktif di masa pandemi, sudah berpuluhan kali ini melakukan Zoom meeting. Tema yang menarik sesuai dengan apa yang terjadi pada beberapa bulan belakangan. Jadi kita menutupi tahun 2020 itu dengan satu peristiwa yang akan tercatat. Itu tercatat di pemerintahan Pak Jokowi dengan Kapolrinya Pak Idham Hasif itu. Jadi peristiwa kilometer 50 itu peristiwa yang akan dikenang terus itu. Dan saya punya pikiran bahwa isu kilometer 50 itu juga pasti isu yang akan ramai di Pilpres 2024 itu. Siapapun besok akan maju pasti akan mengkampanyekan isu membongkar otak atau dalang di balik peristiwa HAM itu. Maka saya memulai pertama dengan sebuah pemahaman. Jadi tadi Bang Sidatra ya menyentil sedikit yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian. Jadi di pasal 2 itu jelas memang Kepolisian Republik Indonesia itu menjalankan fungsi pemerintahan di bidang ketertiban masyarakat itu.